Kisah akhir kehidupan dari 12 murid Yesus. Pertama ada Simon Petrus. Simon Petrus wafat saat berada di Roma pada masa Kekaisaran Nero. Menurut tradisi, dia meminta untuk disalib secara terbalik karena merasa tidak pantas meninggal dalam cara yang sama dengan Yesus. Yang kedua ada Andreas. Andreas dikisahkan mengalami martir di Patras Yunani. Dia disalib di atas sebuah salib yang berbentuk huruf X. Menurut legenda, ia berada di salib selama 2 hari sambil menyampaikan pesan-pesan rohani kepada umat sebelum akhirnya mengembuskan napas terakhir. Yang ketiga ada Yakobus anak Zebedeus. Yakobus anak Zebedeus adalah salah satu dari 3 murid yang dikasihi Yesus. Dia meninggal oleh pedang di tangan Herodes Agripa pertama pada tahun 44 Masehi. Selanjutnya yang keempat adalah Yohanes. Yohanes adalah saudara Yakobus, dikenal sebagai murid yang dikasihi Yesus. Yohanes merupakan satu-satunya dari ke-12 murid yang tidak mengalami martir. Ia wafat secara alami di usia lanjut dan dipercaya telah mengalami banyak penindasan. Pernah dibuang di pulau Patmos, pernah digoreng dalam minyak mendidih namun tidak meninggal. Ini terjadi pada zaman Kekaisaran Domitianus. Yang kelima adalah Filipus. Filipus menjadi martir tepat setelah 10 tahun wafatnya Yakobus pada tahun 54 Masehi. Filipus dikatakan telah dihukum cambuk dan dilemparkan ke dalam penjara, serta disalibkan di Hierapolis Frigia yang sekarang adalah wilayah Turki. Selanjutnya yang keenam ada Thomas. Thomas adalah salah satu rasul Yesus yang melakukan penyebaran Injil di luar perbatasan Kekaisaran Romawi. Salah satu legenda menyebutkan bahwa ia menjadi martir di India setelah ditikam oleh seorang yang tidak setuju dengan pelayanan dan ajarannya. Kemudian yang ketujuh ada Yakobus anak Alfeus. Beberapa cerita mengatakan bahwa Yakobus anak Alfeus mengabarkan Injil di Persia dan disalibkan di sana. Tapi tidak ada informasi nyata terkait hal itu, juga mengenai pelayanan dan akhir hidupnya. Kedelapan ada Yudas Tadeus. Yudas Tadeus adalah saudara sepupu dari Tuhan Yesus. Dia dikenal dengan nama Yudas yang bukan Iskariot untuk membedakan dia dari murid yang mengkhianati Yesus. Menurut tradisi, Rasul Yudas menjadi martir di wilayah Beirut pada tahun 65 Masehi. Beirut saat itu adalah sebuah provinsi di bawah kekuasaan Romawi, letaknya di Syria kuno, sekarang Lebanon. Saat itu Yudas bersama dengan Simon orang Zelot mengalami martir. Kapak yang sering muncul dalam gambar Rasul Yudas menjadi simbol bagaimana dia menjadi martir. Kesembilan ada Simon orang Zelot. Bahwa Simon orang Zelot pernah mengabarkan Injil di Mesir, Afrika, Britania, dan Persia. Menurut tradisi, Simon orang Zelot bersama Yudas Tadeus mengalami martir di Persia, Lebanon. Dirajam batu, disiksa. Ada gergaji pada gambar Simon orang Zelot menandakan bagaimana ia menjadi martir. Lanjut ke 10 Matius. Rasul Matius menderita kemartiran di Ethiopia. Ada sumber yang mengatakan bahwa ia direbahkan di tanah dipacung kepalanya. Ada juga yang mengatakan bahwa Matius martir dengan cara dibakar. Ke-11 Bartolomeus. Dalam Injil Yohanes namanya disebut Nathanael. Dikabarkan Bartolomeus menjadi martir di Albanapolis di Armenia. Banyak versi tentang kemartiran Bartolomeus. Tradisi yang lebih populer menyatakan bahwa ia dikutili hidup-hidup dan disalib dengan kepala di bawah karena telah membuat Polybius Raja Armenia menjadi penganut Kristen. Terakhir ke-12 Yudas Iskariot. Menurut Kisah 1 ayat 18, Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Menurut Matius 27 ayat 5, maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantungkan diri. Demikian kisah akhir kehidupan dari ke-12 murid Yesus. Terima kasih sudah menonton.